Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Game Engineering, kali ini pada pertemuan ketiga ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membuat gameplay Gold Rush kita secara umum ya ini sebagai mengingat aja, ya kita sudah berhasil mengeneratkan koin ya di berbagai lokasi yang berbeda di dalam level kita, ya kita sudah bisa membuat koinnya hilang kalau diambil oleh user seperti ini. Ya, sekarang waktunya kita menampilkan informasi-informasi yang penting bagi usernya. Ya, misalkan skornya dia sekarang berapa, ya. Lalu berapakah waktu yang masih tersisa bagi usernya untuk mengambil semua koin, ya. Ini kalau dirasa tantangannya kurang, ya misalkan pergerakannya terlalu cepat ya, teman-teman bisa lihat koin saya sekarang sudah habis, ya maka silakan disesuaikan lagi mungkin di masalah kecepatannya ya, movement speed-nya mungkin bisa dikurangin. Ya, itu untuk adjustment-nya ya, untuk balancing istilahnya ya, silakan dilakukan sendiri. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Unity User Interface. Ya, ini bukan user interface-nya Unity sendiri, karena kita sudah cukup familiar dengan user interface-nya Unity, tapi maksudnya adalah kita akan membuat sebuah tampilan antarmuka atau user interface untuk game kita. Nah, bagaimanakah nanti caranya membuat user interface di Unity? Ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan melihat 3 macam materi. Ya, yang pertama adalah dasar dari UI sendiri di Unity. Itu bikinnya seperti apa? Ya, ada yang namanya responsive UI, kemudian ada komponen UI-nya sendiri, ya. Lalu kita akan desain user interface untuk game kita, Gold Rush, dan terakhir kita akan coding supaya user interface kita itu bisa menampilkan data yang atau informasi yang diperlukan oleh user. Ya, maka untuk pertemuan kali ini saya akan bagi ke dalam 3 video. Setelah ini kita langsung aja terjun ke dasarnya user interface dulu. Oke, mari kita lihat dasar dari user interface di Unity. Ya, Unity ini sudah melalui proses yang cukup panjang. Ya, kalau pada Unity 4 yang lalu, ya pembuatan UI itu sepenuhnya lewat script seperti ini. Ya, jadi kita harus pakai sebuah metode khusus namanya onGUI. Ya, kemudian kita harus bikin katakanlah misalkan tombol, kemudian label dan segala macamnya itu full dari script. Ya. Nah, mulai Unity 4.6 ya, Unity sudah menyediakan sebuah sistem user interface yang jauh lebih mudah dibandingkan yang lama ini, ya. Mode ini sebetulnya masih ada sampai di Unity 2020 bahkan, ya. Unity menyebutnya itu adalah Immediate Mode GUI atau IMGUI. Ya, tapi ini biasanya hanya dipakai untuk keperluan kita sendiri ya, misalkan debugging. Ya, karena kadang-kadang untuk membuat user interface itu cukup merepotkan kalau harus drag and drop seperti sekarang, ya sistemnya sekarang. Mungkin ada beberapa yang lebih suka untuk membuat user interface-nya lewat coding karena jauh lebih cepat. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk keperluan kita sendiri. Ya, tapi untuk player, untuk pemain game kita, ya kita akan mendesainkan user interface dengan sistem yang baru, yaitu sistem yang sekarang ini. Nah, ketika kita akan membuat sebuah user interface di Unity, maka akan ada 2 buah objek yang utama, yang penting dari user interface kita. Yang pertama adalah namanya canvas. Ya, canvas ini adalah sebuah game object dengan hierarki yang paling tinggi dari semua elemen user interface. Ya, artinya apa? Canvas ini akan menjadi tempat kita menggambar user interface-nya. Ya, jadi canvas ini adalah parent dari segala macam komponen user interface ya, entah itu misalkan tombol atau ada label alias teks ya, kemudian ada slider, ada image dan lain sebagainya. Objek yang kedua namanya event system. Ya, dia bertugas menangani berbagai macam event input ke objek-objek dalam sebuah scene
Ya, ini dibutuhkan untuk user interface, jadi tolong jangan dihapus. Ya, dan satu scene itu hanya bisa punya satu event system. Nah, dua buah game object ini akan ditambahkan secara otomatis ketika kita membuat atau menambahkan sebuah komponen user interface. Ya, jadi misalkan katakanlah di project kita sekarang belum ada canvas dan belum ada event system, kemudian kita tambahkan sebuah button, maka kedua game object tersebut akan ditambahkan secara otomatis oleh Unity. Nah, masalahnya adalah karena konfigurasi layarnya PC itu sangat banyak sekali, ya, maka user interface ini harus dibuat responsif, ya. Responsif di sini artinya adalah user interface kita harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam resolusi layar atau jendela gamenya. Nah, Unity sudah menyediakan berbagai alat untuk bisa membuat user interface yang responsif, ya. Jadi mudah sekali nanti bikinnya. Nah, fitur yang pertama adalah yang namanya Canvas Scaler. Ini adalah sebuah komponen dari Canvas, ya, bisa terlihat di sini. Ya, Canvas Scaler ini digunakan untuk mengatur penskalaan kanvas relatif terhadap ukuran layar. Perilakunya nanti kita bisa atur di properti namanya UI Scale Mode. Nah, ini ada beberapa mode untuk UI Scale Mode. Ya, yang pertama adalah Constant Pixel Size. Kalau kita menggunakan mode ini, dan ini adalah mode default, ya, maka semua elemen user interface itu akan punya ukuran pixel yang sama, ya, terlepas dari ukurannya layar. Ya, jadi tidak peduli ukuran fisiknya berapa dan resolusinya berapa, setiap elemen user interface itu ukurannya pasti sama. Ya, misalkan 1 unit atau 100 pixel. Ya, di komputer manapun ukurannya akan sama persis. Yang kedua, ada mode namanya Scale with Screen Size. Ya, pada mode ini, elemen user interface itu akan diaturkan posisi dan ukurannya relatif terhadap suatu patokan resolusi layar. Ya, misalkan 800 kali 600 atau 1366 kali 768, ya, 1600 kali 900 dan seterusnya. Ya, ukuran patokannya itu kita sendiri yang tentukan. Nah, ketika resolusi layar dari pemain kita itu ternyata lebih besar daripada patokannya, maka kanvas itu akan menggunakan resolusi patokan tersebut dan kemudian komponen user interface-nya itu akan disesuaikan ukurannya, ya diperbesar supaya ukurannya tetap terlihat, ya. Kalau kita ambil rasionya itu masih tetap sama terhadap berbagai macam varian dari resolusi. Ya, sebaliknya kalau misalkan resolusi layarnya pemain itu ternyata lebih kecil dari patokannya, maka secara otomatis kanvas ini akan mengecilkan semua komponen user interface-nya. Ya, ini biasanya yang nanti akan kita gunakan ketika kita mendesain user interface yang responsif. Mode yang ketiga namanya adalah constant physical size. Ya, posisi elemen user interface pada mode ini akan diatur menggunakan unit fisik, misalkan milimeter atau poin atau inci dan lain-lain. Ya, dan ini butuh pengaturan DPI. Ya, misalkan karena Unity ini tidak hanya untuk membuat game, tapi juga membuat aplikasi yang interaktif. Ya, misalkan kita diminta untuk membuat aplikasi e-kios di sebuah mall, ya, dan e-kiosnya ini ternyata punya ukuran layar yang sama semua. Ya, misalnya katakanlah 50 kali 50 cm, ya, maka kita bisa pakai yang constant physical size. Ya, tapi karena kita membuat game dan gamer itu punya resolusi yang berbeda-beda, maka kita akan pakai mode kedua, ya, scale with screen size. Nah, ini ya, untuk mode ini kita harus menentukan dulu patokan resolusi untuk mendesain user interface. Ya, contohnya di sini reference resolution-nya di set 1366 kali 768. Ya, lalu kita harus menentukan juga yang mau dijadikan patokan kalau resolusi layarnya itu tidak sama, yang mana?
Ya, apakah lebarnya alias width, atau tingginya alias height, atau kombinasinya? Ya, kalau misalkan width-nya yang dijadikan patokan, maka width-nya ini akan selalu tetap, ya, sementara tingginya yang akan menyesuaikan. Ya, sebaliknya, kalau height-nya yang dijadikan patokan, maka height-nya akan selalu tetap, lalu width-nya akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, tool berikutnya ada yang namanya anchor. Ya, anchor ini akan digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran user interface relatif terhadap induknya. Ya, contohnya di sini karena nanti elemen user interface itu pasti merupakan child dari canvas, ya, maka posisi dan ukuran dari setiap elemen user interface itu akan relatif terhadap canvas itu sendiri. Ya, kalau ukuran induknya ternyata berubah, maka posisi dan ukurannya dia akan disesuaikan secara otomatis. Ya, anchor itu lambangnya nanti kayak gini ya, ada 4 segitiga kecil, warnanya putih. Nah, ini ilustrasinya anchor, bisa dilihat ya. Pada contoh yang kiri, ini ada kanvas, ya. Kemudian setiap anchor ini melambangkan posisi relatif dari masing-masing titik, ya. Komponen user interface itu biasanya berbentuk kotak, ya. Semuanya pasti bentuknya kotak, punya ujung kiri atas, kiri bawah, sama kanan bawah, ya. Maka anchor-nya itu akan mewakili masing-masing titik. Sehingga kalau ukuran kanvasnya berubah, ya, maka Unity akan menghitungkan secara otomatis titik-titik ini posisinya di mana, ya, sehingga ada kemungkinan juga ukuran dari user interface tersebut akan berubah. Ya, contoh yang kanan, ya, anchor-nya dipindah ke kanan bawah kanvas, ya, ini akan menyebabkan tombol kita akan selalu tetap posisinya relatif di bawah sama di sisi kanannya. Ya, ini relatif tetap. Tapi sisi kirinya yang akan menjauh. Ya, kita tidak perlu pusing mengetahui titik-titiknya ini nanti posisinya ada di mana. Unity sudah ngaturkan sendiri secara otomatis. Ya, yang penting kita harus ngasih tahu Unity titik pusatnya itu di mana, anchor-nya di sebelah mana. Nah, anchor ini tidak harus ngumpul jadi satu seperti itu. Ya, anchor bisa dipisah seperti ilustrasinya di sini. Ya, jadi misalkan ada sebuah button dan anchor-nya dipecah ke bawah seperti ini, ya, maka kalau ukuran window-nya berubah, ya, secara vertikal tidak terjadi apa-apa, tapi secara horizontal bisa terlihat di sini, ukuran button-nya itu ternyata juga membesar sendiri. Ya, jadi ini sangat praktis untuk membuat user interface yang responsif. Nah, beberapa setting anchor yang umum nanti bisa kita gunakan, ya. Aksesnya gampang, tinggal klik aja di kotak ini. Ya, di sini ada banyak sekali anchor presetnya yang bisa kita gunakan. Misalkan defaultnya selalu ada di tengah, baik secara horizontal maupun vertikal. Ya, kalau mau dipindah ke ujung kanan bawah, ya tinggal klik yang ini. Ke kiri atas, klik yang ini. Ya, praktis. Mau di-stretch sesuai dengan ukuran parent, bisa juga. Nah, tool yang lain, ya, ini sebenarnya bukan benar-benar tool sih, tapi ini adalah sebuah titik, ya. Ada yang namanya pivot. Pivot ini adalah titik pusat patokan segala macam transformasi user interface nantinya. Ya, dan ini diatur dengan koordinat normal, tapi biasanya kita tidak akan melihat koordinatnya sih. Ya, tapi sekedar tahu aja, 0,0 itu di ujung kiri bawah, 1,1 itu di ujung kanan atas. Ya, pivot itu nanti biasanya akan berpengaruh kalau kita melakukan rotasi. Nah, untuk modifikasi anchor sama pivot, itu kita bisa pakai bantuan tool yang namanya rect tool. Ya, itu adalah icon kelima dari tool yang ada di kiri atas
Unity ya, editor. Simbolnya kotak seperti ini. Ya, ini namanya Rectool. Nanti ketika kita kerja sama user interface, kita biasanya akan pakai mode ini. Ya, jadi jarang kita pakai move, rotate, dan scale-nya. Ya, kemudian settingnya bisa dipastikan pivot dan lokal, tapi kalau tidak mau pengen menggeser-geser pivot, ini bisa dipindah ke center. Ya, manipulasi akan saya ilustrasikan nanti ketika kita mendesain user interface ya. Nah, berbagai komponen user interface ini per Unity 2017 atau bahkan 18, saya agak lupa ya. Tapi untuk Unity 2019.4 yang kita gunakan sekarang ini, saya bisa kategorikan menjadi dua bagian. Ya, ada komponen yang visual dan ada yang interaktif. Ya, komponen visual ini artinya biasanya hanya digunakan untuk menampilkan informasi, entah statis, entah dinamis, dan user tidak bisa berinteraksi dengan UI ini. Ya, contohnya teks atau teman-teman yang di C# kenalnya namanya label, ya, lalu image, ada juga yang raw image, lalu ada mask, ada UI effect, shadow sama outline. Sementara itu, komponen user interface yang interaktif, ada button, ada toggle. Toggle ini untuk checkbox, ya. Toggle group ini untuk mengelompokkan beberapa toggle sehingga perilakunya menjadi radio button. Lalu ada slider, ada scroll bar, ada drop down, combo box kalau di C#, input field ya atau text box, dan scroll rect atau scroll view. Ini bisa dipakai untuk membuat user interface yang bisa nge-scroll. Nah, untuk yang ditandai bintang, ini Unity menyediakan versi yang lebih baru yang disebut Text Mesh Pro. Ya, kita akan langsung pakai yang Text Mesh Pro ini aja. Ya, ada lebih banyak fitur, lebih banyak pengaturan untuk teksnya, ya, formattingnya, kemudian ganti font juga lebih bebas, ya, dan efek-efek visualnya juga lebih banyak. Tapi penggunaannya lebih efisien ya dari sisi pengolahannya, komputasinya. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu kebetulan baru teks dan image ya secara dasarnya. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk mengeksplorasi ini semua, ya saya sudah pernah menjelaskan ini di kelas Digital Media Authoring di pekan kedua. Ya, nanti saya akan berikan link ke playlistnya untuk DMA pekan kedua di di description di bawah ya kalau tertarik untuk eksplorasi ini semua. Ya, tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya akan pakai teks sama image. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi deh. Setelah ini kita akan langsung mencoba menerapkan user interface ini untuk game kita. Ya, seperti apa penerapannya? Mari kita lanjutkan di video berikutnya.